pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak atas dukungannya kepengurusan lembaga adat yang baru dilantik pada 9 Agustus kemarin sampai ini. Buat kegiatan, saya buat rapat-rapat. Siapa yang hadir di rapat, hanya dapat 14 siapa yang nggak hadir enggak. Terus segalanya banyak handalan itu dan terima honor bekerja tidak. Jadi siapa yang bekerja itu yang dapat. Jadi saya berharap beberapa hal yang menjadi catatan kita pada hari ini dibahaslah nanti dalam rapat lembaga adat khusus secara teknis. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Yang mana pada siang yang bahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu nikmat yang tiada tandingan harganya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat yang amin. Tapi menunjukkan memang pada kesempatan ini beberapa orang mengambil izin dapat itu oleh Bapak. Yang jelas baru kesempatan ini kok dapat bertemu. Yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak atas dukungannya terhadap kepengurusan lembaga adat yang baru dilantik pada 9 Agustus kemarin sampai ini dengan berjalan dengan lancar dan baik. Yaitu atas dukungan Bapak kami mengucapkan terima kasih yang sukses. Sudah itu kami dari Kelam juga sudah menghadiri undangan dari pemerintah, ya kan, dan yang besok kami hadiri sendiri dan kami tidak hadir di sini, kami mewakili dengan kawan-kawan. Sudah itu kami juga sudah mengadakan rapat pimpinan yang pertama menentukan beberapa di Kumpul ya, itu dan alhamdulillah sudah Bapak sisi sudah itu tinggal lagi akademi kementerian. Sudah itu juga kami baru-baru ini dengan juga Kedari yaitu membahas buku putih. Buku putih itu yang pertama adat istiadat, sudah itu adat yang diadatkan, sudah itu adat yang teradat, sudah itu adat yang sudah adat. Tadi ada sebuah bukunya di mobil besar kan, seperti yang berbeda di mobil. Sudah itu kami juga diundang lagi dengan ini kerjasama dengan UNJA membahas juga tentang kelompok adat dan jangkau adat. Nah itu 300 itu ada sebuah 300 jangkau adat dan suku adat yang kami bahas bersama-sama. Kalau kita dapat bagian kemarin ini tim 2 membahas dari 101 sampai 200. Nah, yang ada di kelompok kita itu Tebo, Kunci, sudah itu Profesor Ridwan, sudah itu Profesor Hafiz Husainah, kelompok itu dan dibantu yang lain-lain. Sudah itu masalah registrasi justice, masalah registrasi justice ini tanggal 5 ini sebenarnya dari undangan kita Pak. Cuman karena kemarin saya udah ini dengan nama Pak ini HBJ wakil ketua itu mungkin kita udah punya diri, cuman kita nanti diingatkan supaya seperti itu dalam waktu dekatnya juga rencana nak adukan itu bawa. Nah itu cuman saya bilang kemarin tuh tunda dulu lah tuh kami itu bawa lagi sedikit. Dia kata Pak Wati kan lagi cuci piring sebenarnya aturan dia dari dulu langsung ngumpul dengan kita dulu 100 orang itu pikir saya banyak. Nah, 100 orang minta juga langsung dari yang ini, dari Pemda, unsur kejaksaan, unsur polisi. Nah, itu minta terus di negara. Nah, itu saya pede dulu itu, mungkin ya di dalam tahun baru nanti itu ada itu. Selesai itu mungkin kami saya. Terima kasih atas Pak. Saya sudah juga ada yang kalau ada dari patah jangan dibuang dalam semak tapi kalau ada kata-kata saya yang salah bisa menjadi jangan sebagai orang banyak kita malah
Nah 20 panjang kalau ada Alhamdulillah dengan 14 Juli kalau ada kata-kata biasa yang salah sangat penyampaian dosen Allah sudah bisa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua dan pengurus. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk bersilaturahmi dengan kami dan rangka selesainya musyawarah adat Kabupaten Depok, dan alhamdulillah sekarang sudah ditunjuk pengurus-pengurus yang baru dan namun sudah diperbaharui. Kemudian mungkin juga beberapa program-program kerja yang sudah disepakati waktu musda sudah tersusun dengan baik. Jadi yang pertama, ayo sangat sebab di dalam kunjungan saya silaturahmi ke desa-desa ini, lembaga adat ini termasuk yang banyak dibicarakan, yang banyak disampaikan. Jadi itu saya memang mohon bantuan dengan pengurus lembaga adat yang ada di Kabupaten Depok ini supaya mengambil langkah-langkah terhadap apa yang disampaikan masyarakat melalui silaturahmi yang kami lakukan. Yang pertama, mereka menyampaikan kami di lembaga adat ini mulai orang dari kasur kami harus sampai ke makam yang nah di desa ini kami kurang mendapat perhatian, yang maksudnya itu memang ada ketua RT, memang ada kepala dusun, tapi yang selalu menyelesaikan masalah itu kami yang dihadapi. Nah, ujung-ujungnya mereka minta tingkatkan kesejahteraan mereka. Dan untuk menyikapi ini, kami sudah membuat pergub yang baru tentang penggunaan dana desa dan pencairan dana desa. Mudah-mudahan nanti di situ juga lembaga adat di desa-desa kami perhatikan. Untuk menyikapi ini, kami juga sudah membuat sekarang peraturan bupati yang baru tentang penggunaan dan cara pencairan dana desa. Di samping jumlahnya yang cukup ini, mereka sampaikan selama ini seluruh perangkat desa itu biarpun dikit dari modal 3 bulan sekali, 4 bulan sekali dari modal. Nah, mereka minta setiap bulan. Nah, ini juga regulasinya sudah kami buat di semua perangkat desa juga dari modal. Ini yang pertama yang di desa. Yang kedua, yang di kecamatan. Nah, yang di kecamatan ini mereka merasa selama ini tersentuh. Nah, ada juga lah pembekalan apa cerita untuk kami di kecamatan ini, supaya kalaupun tidak sama, ada kesamaan lah dikit Kabupaten Depok ini, katanya kan banyak yang berubahnya segala macam. Ini maksud saya ini coba jadi perhatian lah. Kemudian saya ketemu dengan Pak Abia waktu di riset kemarin, dan insya Allah ini tanggal 8 dari sini dia sampaikan dengan saya, Dino, saya di provinsi itu kalau selama ini dana bantuan dari Pemda itu yang untuk lembaga adat itu ada honor pengurus segala macam. Kalau kami di provinsi saya buat ada itu lagi dah. Saya buat kegiatan, saya buat rapat-rapat. Siapa yang hadir di rapat, nah ini ada rapat transport, rapat transport. Siapa yang tak hadir tak. Segalanya banyak handalan di situ dan terima honor bekerja tidak. Jadi siapa yang bekerja itu yang dapat. Nah, saya setuju tuh Pak. Nah, saya juga minta itu diterapkan di kabupaten seperti itu. Nah, intinya itu. Dan kalau memang sesuai dengan ketentuannya memang kurang apa yang ada itu,
dan kewenangan kami ada untuk itu di situ, ini perubahan itu tambah. Yang jelas ini soalan terhadap dari kecamatan. Kemudian tadi yang disampaikan tadi apa itu gratis. Nah ini memang perlu betul-betul kita tindak lanjuti supaya kejadian-kejadian di desa ini bisa kita selesaikan. Tidak ada nak ke galonya, tidak ada nak ke polisi, jaksa kan, makanya kita selesaikan itu coba lah. Agak ada juga harganya tokoh-tokoh tua-tua desa, ada harganya kalau itu masih bisa kita selesaikan. Mungkin apa kata orang penakan sekata mama tuh mungkin bisa dapat timbul lagi. Kalau kini kan ada lagi di harganya. Ini kalau ini itu harapan saya ke depan. Yang jelas, kalaulah memang ini, saya siap, saya berharap tampilan lembaga adat Nonprode ini agak lain lah dikit, kan? Agak lain, agak betul-betul ada gesahnya lah dikit. Jadi kawan-kawan di kecamatan juga merasa ada yang yang menyentuhnya. Kawan-kawan di desa juga merasa nih. Kalau memang itu saya bilang tadi kan, kalau memang rasanya untuk ngumpul mereka memang ada kurang rasanya, kita bicarakan baik-baik. Saya juga ini bukan saya lakukan ke lembaga adat, baik. Saya kemarin lah sampaikan ke dan memang terkesan saya dengan cara yang dilakukan Pak RDA itu, penggunaan hibah itu. Jadi saya rasa itu beberapa hal yang pengen saya tambahkan. Nah mungkin kalau ada hal-hal lain yang bakal dikerjakan oleh lembaga adat ini, apa yang bisa kami sentuh dari pemerintah daerah, apa yang bisa kami support dari pemerintah daerah, nah kami siap untuk koordinasi mengenai kegiatan itu. Saya rasa dulu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama masalah kecamatan. Memang untuk tahun ini itu memang tidak ada menyentuh kecamatan itu. Nah, kami juga sudah menyampaikan dengan pimpinan PDPD waktu itu untuk desa itu diperhatikan melalui desa tadi. Paling tidak kami bilang 3 orang dari desa itu. Nah, itu. Sudah itu sebelum COVID kami sudah berjalan-jalan juga sebenarnya ke kecamatan-kecamatan. Nah, itu sudah ada juga untuk kecamatan itu. Cuman ya untuk kami tadi mungkin yang bisa kami sampaikan sehingga kami memang kader ini untuk rakyat tidak ada, untuk pengukuhan tidak ada, sudah itu untuk kecamatan-kecamatan tidak ada juga. Nah, itulah jalan kami waktu itu. Ya selama ini juga yang mendapat bagian itu dari dana adat itu yang untuk ditentukan itu cuma orang 9 Pak. 9 itu ketua A, sekretaris, bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, sudah itu DPA, sekretaris DPA, sudah itu menjaga rumah adat itu, sudah itu untuk bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman ingin mengingatkan Pak, kemarin ada surat dari Provinsi Jambi masalah pakaian adat kita. Pakaian adat kita ini kan untuk diikutkan di dalam Festival Budaya Jambi di TMBI. Kami beberapa bulan yang lalu sudah rapat dengan Kepala Dinas Dinas Pemda yang katanya beliau yang menyanggupi masalah pakaian itu. Nah untuk itu kami ingat kembali tanggal 10 Desember sampai 11 Desember itu sudah diminta itu. Apakah sudah siap oleh Kepala Dinas itu atau belum, itu Ibu Obati kemarin sudah kami sampaikan ke sini. Cuman itu Pak, terima kasih. Ini kemarin suratnya sudah saya turunkan. Itu kan udah 2 set kan? Iya Pak. Sekok di kantor lembaga adat Jambi, sekok di Taman Mini di Jakarta. Iya. Sudah saya turunkan. Lalu cek dari Perindak atau Pemuda dengan Nazar.
Alhamdulillah. Dua buah itu kan. Iya. Dua Dua set ini tapi kan. Satu set untuk teman mini, karena teman-teman mini tanggal 10 acaranya. Iya. Nah, kemudian mohon dukungan Bapak untuk Kemenkumhamnya Pak. Nah itu nanti kan SK Bapak sudah kemarin, nah, sekarang untuk patennya lagi tuh. Nanti mohon dukungan lagi itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan perkembangan adatnya Pak. Memang awalnya kan kami yang muda atau yang muda ini masuk itu kan ingin menguji di adatnya, artinya kan bisa memberikan satu pikiran untuk kemajuan adat itu. Ini kan kita lihat dalam perjalanan ini kan juga kami menginginkan bagaimana sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Nah, bagaimana adat, agama di pemerintah daerah itu ngatur. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang bisa terlaksana dengan baik gitu kan, dengan ada informasi itu satu. Yang kedua, harus ada secara rutinitas, artinya kegiatan rutin harus misalnya pertemuan atau apa gitu kan, minimal membahas dan merencana program-program ke depan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, artinya dengan adanya itu, artinya kita bisa melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Kita bisa menangkap di situ. Artinya adat itu kan tidak berdiri sendiri. Nah, kalau sekarang kan kesannya kan semuanya biaya, karena itu memang sangat penting. Apalagi kantor lembaga adat itu kan ditetapkan sebagai rumah restoratif justice oleh Kati waktu itu kan. Tapi semenjak ditetapkan itu sampai sekarang kan tidak ada realisasi gitu kan, apa yang dilakukan gitu kan. Nah ini maksud kita itu bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan itu satu. Yang kedua, ini kan ada mungkin 12-13 nanti kan pelantikan kepala desa terpilih. Artinya bagaimana adat menyikapi, kita menyiapkan diri juga bagaimana untuk menetapkan orang itu sebagai pemangku adat. Kepala desa itu ditetapkan sebagai pemangku adat. Nah kan bisa berbarengan dengan pelantikan itu. Nah, artinya ini yang harus sinkronisasi. Artinya harus cerah gitu. Nah, artinya bagaimana adat dan pemerintah itu menyatu. Itu satu. Terus yang berikutnya, bagaimana kita menyikapi kalau Pak Bupati sudah tidak tentu waktu turun ke lapangan, ya kan, bagaimana membenahi pemukiman. Nah, adat harus ikut. Gitu. Ya, adat harus ikut. Bisa tak kita memberikan semacam reward, gitu kan, ya kepada pemerintah daerah itu apa gelar atau apa? Karena Provinsi Jambi itu semuanya dikasih gelar. Gitu kepada apa namanya bupati atau kepada Kapolres, Kejari gitu kan. Artinya di situ kita kelihatan sinkronisasinya gitu. Nah maksud saya itu program-program itu memang harus dituangkan. Artinya yang rapat itu jangan 1-2 orang. Artinya hasil kita pergi kita sampaikan kepada forum apa yang pembahasan gitu. Karena saya tahu lembaga adat itu kan jumlah pesertanya berapa? Lebih dari 60-70. Kalau tidak ada untuk kemajuan. Nah maksud saya itu ke depan bagaimana? Kita ini sama-sama membangun Tebo ini. Apalagi sekarang bupatinya orang kita. Selama ini kata lah betul belakang kita sebelah gitu kan. Nah yuk kita dukung sama-sama gitu. Itu sekitar Allah. Mungkin masukkan dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Saya minta dikit Pak Bupati. Ya. Saya tadi terlambat datang memaaf. Nama saya Musal. Saya di Ilmu Bujang, asli Rambahan. Jadi saya tadi sudah menangkap omongan Pak Bupati yang terhormat. Sedikit saja, hanya tinggal kami saja Pak, yang memberikan masukan, memberikan data-data, apapun rencana ada Kabupaten Tebo, ya kan, tertulis, dituangkan dalam keputusan. Apapun rencananya tersedia dengan kan, saya nerimo. Apalagi, ya kan? Apalagi kalau sudah orang nomor 1 di Kabupaten Tebo, udah menerima apa lagi yang kita buat? Ya kan sudah di ACC semua. Nah itu nanti kita ucapkan Alhamdulillah. Ada Pak, rasa pengen saya terkait, mohon maaf kalau sudah berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi baiklah sebelum membakapnya saya tanggapin dua beberapa hal sampaikan tadi dari Pak Dokter dengan Pak Adil. Intinya saya itulah kata Pak Manon.
perusahaan. Kalau tadi juga waktu pertemuan terdahulu saya bilang gitu. Nah, intinya kalau secara teknis tidak perlu dibicarakan dengan saya. Baik. Nah, saya cukup dengar kami nak berbuat ini, mengadakan ini, kira-kira Bapak bisa bantu dengan kebijakan Bapak apa? Di mana saya masuk? Kira-kira itu kan di situ. Di situ. Jadi kalau saya bukannya itu saya bilang dan yang terdahulu juga saya gitu, bukan saya sok sibuk soal itu tidak. Kalau saya lah nak membahas sampai ke teknisnya, tidak mungkin. Nah, jadi saya siap deh. Kira-kira, nah Pak, kami ini kendala kami begini, ini yang bisa Pak, ini kewenangan. Kira-kira yang model itu yang saya Cantik lah. Itu makanya tadi Pak, dari awal tadi saya mengucapkan terima kasih, ya kan. Nah, walaupun kemarin ini kami kan sebagai orang adat juga kami tutupi. Tapi ya alhamdulillah, itulah maka saya katakan sejak periode ini kita sudah sama-sama untuk menutup itu dan sini itu duduk bareng sini. hanya saja saya informasikan hasil saya ke lapangan, rato-rato itu di setiap desa. Keluhan itu. Kami ini katanya yang rasanya daripada Pak Kades, dari Pak RT lebih anulah kami ini. Segala dan khusus itu kami itu selesai kan. Tapi orang ini perhatinya lebih, kami tidak. Itulah yang minimal sampo lah. sudah kami sampaikan dengan Pak Ketua PNPD waktu itu. Nah, insya Allah kalau yang model itu sudah saya siasati, sudah saya bagi. Termasuk tadi yang katanya tadi penggunaan rumah adat sebagai anu tadi itu, karena banyak kegiatan-kegiatan kita mungkin yang bisa kita selesaikan. Saya bukan tak mendukung, sangat setuju ini, sangat setuju dengan hal yang ini. Ini pekerjaan kita untuk intelektual lembaga adat. Nah, kini ini yang betul-betul kita perhatikan, yang sehari-hari terjadi di desa, yang terjadi di masyarakat kita. Nah itu yang saya. Ini betul. Kita sebagai anu kan harus mendalam pekajian ini untuk di tataran kita. Perlu ini. Cuman yang perlu kita sikapi dengan pengurus lembaga adat, saya minta tolong yang terjadi di masyarakat kita sekarang nih sehari-hari ini, macam mana kita menyikapinya. Kejadian-kejadian yang banyak, persoalan-persoalan yang banyak di desa itu yang terjadi. Nah ini ada lagi kami yang melaporkan Pak Bupati kejadian di Dusun Jamu. Kejadian di Dusun Jamu ini bapaknya sudah ACC menerima keputusan adat di Dusun Jamu. Nah, sudah itu ada pengaruh lain, lapor lagi ke polisi. Nah, kemarin katanya tanggal hari Jumat mau ngebel kami, mau ini minta penjelasan. Kami bilang kalau sudah diputuskan oleh ibu, oleh adat dan sudah diterima, saya rasa polisi tidak perlu menanggapi lagi. Nah, karena bapaknya sudah diterima, pengurus-pengurus adat dengan kepala desa sudah ini selesai semua. Akhirnya bapaknya ini kalau pengaruh orang lain ngadu lagi, saya bilang bapaknya dukung. Nah, gitu. Karena ya berarti tidak ada gunanya di desa sama anu ini. Kalau memang sudah kalau memang model itu yang terjadi, anu dari lembaga adat kan bisa nungguin saya. Biasa kasih tahu dengan buka Polres. Kalau memang model ini terjadi, tidak usah lah. Karena ini kita tegakkan yang lembaga adat yang ada ini, ya macam mana sejauh mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati itu, datuk-datuk lembaga adat Kabupaten Tebo yang saya beliaukan. Mungkin saya hanya sedikit menyampaikan langsung ke intinya, bahwa lembaga adat itu merupakan bagian daripada budaya literasi. Harapan saya ke depan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan tentang penerbitan buku budaya dan adat di Kabupaten Tebo ini, Pak Bupati. Mungkin melalui bidang kebudayaan di Diknas mungkin yang lebih tepatnya, dan disupport oleh lembaga adat. Artinya sumber-sumbernya, karena memang lembaga adat ini selama ini yang seloko adat, pantun, tata cara pernikahan, termasuk juga ketentuan pakaian adat, istilah-istilah pakaian adat, tidak ada buku yang bisa dibaca secara umum. Saya ingin kita mencoba meninggikan budaya literasi ini
supaya kita semua orang bisa memahami dari dini. Bukan sekarang kita Natubo ini baru, ayo kita sama-sama belajar adat, Natubo baru belajar adat gitu. Jadi yang dari kecil kita tak tahu itu yang kecil sakti gedang betua tuh kehilangan Pak, saktinya. Karena begitu dia gedang cuma tuahnya saktinya tak ada, Pak. Nah itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Bupati. Maaf kalau ada yang keliru cakap dan tidak sesuai dengan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Jadi beginilah Pak Ketua, saya melihat dengan diskusi gitu hari ini memang cukup biarpun tapi cukup berarti. Jadi saya berharap beberapa hal yang menjadi catatan kita pada hari ini dibahaslah nanti dalam rapat lembaga adat khusus secara teknis. Memang ada beberapa hal yang dengan lembaga adat. Jadi pertama yang saya sampaikan tadi terkait dengan keluhan di kecamatan di desa tadi itu seperti apa. Sudah itu kita di Kabupaten Tebo ini kebetulan kan bukit apa di Seminta. Nah, ini program kita ke depan akan seperti apa? Sebab direncanakan ke depannya ulang tahun lembaga adat Melayu Jambi itu kan dilaksanakan di situ. Ini ke depan kita seperti apa, Kak? Sudah termasuk tadi penerbitan buku tadi, macam mana cara dan hal-hal lain yang kira-kira dianukan. Dan kami itu saya bilang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan yang saya miliki, sepanjang pengeluarannya itu jelas, itu jelas, kita tidak segan-segan demi kebaikan itu. Memang kita termasuklah kami kan diminta nih sekarang dari Dikbud Mencegah Budaya tadi itu dari Dikbud itu saya dengan Dirjen Diknas telah keliling di Kota Tebo. Dia mau merehab semua yang itu yang ada di situ, ada yang penjara Belanda, gedung-gedung itu dia mau merehabnya semua tanpa merubah status aset. Sudah direhabnya, dibaiknya balik. Nah dia dan itu kalau yang punya TNI balik ke TNI lah, kalau yang punya pemerintah daerah dia siap itu. Tapi dia pengen tahu mengenai sejarah, mengenai budaya-budaya yang ada di situ itu seperti apa. Dia minta itu dengan kami. Nah kemarin saya sampaikan ke Diknas. Nah, malah saya tantang kemarin, sebab yang kemarin nyampaikan yang dari Diknas Jakarta itu Dirjen Budaya nyampaikan dengan saya, kalau siap Pak sejarah itu di APBD di perubahan ini 2023 langsung kami masukkan. Saya panggil Diknas, tidak mampu kami dapat. Sebab ini harus bekerjasama dengan Unja, Penima, atau dengan lembaga adat, provinsi atau Nah, ini ke depan bisa juga jadi tatanan gitu, hal-hal yang seperti itu. Sebab di ini kalau Pak Gubernur mengatakan di Tebo ini banyak sejarah, banyak yang semuanya dari Tebo ini. Apalagi kalau masalah agama, kiai-kiai yang dari seberang sumbernya dari Tebo ini galau, tidak ada yang itu kita lihat yang ada. Jadi memang banyak hal yang perlu kita lakukan. Tentu ini tidak mungkin sekaligus. Saya berharap biarpun sedikit-sedikit perlahan progresnya itu ada. Nah, tahu nih apa yang nak kita selesaikan, tahu nih apa yang nak kita selesaikan, tahu nih apa yang nak kita selesaikan. Nah, sehingga kegiatan kita nampak ke depannya seperti itu. Alhamdulillah. Berarti kalau dengan adanya kepengurusan uang yang baru ini, itu akan membahas buku putih yang saya katakan tadi, adat yang sebenarnya adat istiadat itu akan diajarkan dari TK sampai ke perguruan tinggi. Saya perlu buku ada di mobil ini. Nah, itu contoh bukunya, itu buku itu pun masih akan dibahas 2 kali lagi, Pak. Karena ada isinya itu yang agak sedikit nyimpang daripada ini aturan-aturan kita kan, kita ini Jambi ini kan aturan adat itu di mana bumi dipijak di situ langit terjunjung, di mana terbilang cakap di situ tanaman tumbuh. Sudah itu hukum adatnya itu melihat tumbuh di atas tumbuh. Nah, jadi ini yang akan kita satukan. Sebelum ini kan belum pernah ada, Pak.
Nah, itu yang mereka sampaikan di kecamatan itu yang disampaikan ke saya. Kalaupun tidak seruponian, sekabupaten Tebonian itu agak mirip-mirip lah, ada yang jelas. Intinya mereka tuh pengen juga ada pembinaan dari kabupaten kan ke mereka di kecamatan tuh. Jangan sekedar diruntuh di kecamatan tuh, kira-kira intinya itu. Di desa alhamdulillah selama kepengurusan kami ini Pak, buku untuk serah terima adat pengantin maupun sampai ke anak timur itu kami sudah buat buku kecil Pak. Sudah kami kasihkan satu desa satu, kecamatan satu, Pak Camat satu. Itu kami nyetak 150 eksemplar. Nah, jadi gini, kalau memang mau mengakomodir seperti apa yang kata Pak Anu tadi, bisa baik kan cuma nambah tinggal Pak Ketua Lembaga dan buku aja lagi. Orang tua datang juga tanggal 12 gitu kan. Nah, langsung ada buku. Sebab ini baru semua nih. Nah, berarti biarpun kepada dikukuhkan, buktinya 39 yang dikukuhkan. Nah, jadi kukuhkan yang 39 nih, sebab hitung-hitungan kami di kaget di 2024 kaget ada 60 kepala desa yang di PJS kan, itu kan yang dilantik juga tuh, yang di PJS kan, nah, bisa dikukuhkan juga kayak selama kami mengukuhkan desa ke PJS, aku kukuhkan pula tuh lagi sebagai nah intinya itu tadi saya bilang selesai ini musyawarah bukan musda bukan rapor koordinasi lembaga adat, kita bahas dari beberapa hal yang tadi. Nah kita cari mana yang kita dudukkan, mana yang kita nak. Kalau memang sudah dapat apa yang dulu kan apa yang perlu disupport oleh pemerintah daerah, apa di mana kami harus masuk. Nah, kira-kira itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kami dari Lembaga Adat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Bupati telah membukakan pintu sebenarnya untuk keperluan dan perkembangan adat yang ada di Kabupaten ini. Jadi hal-hal yang menyangkut intern dan permasalahan-permasalahan yang ada di adat ini ya kita bebankan pada hari ini kepada Bapak Bupati, kita selesaikan di rapat koordinasi. Bisa tahunan di kantor lembaga adat, katakanlah lomba pantun atau lomba budaya. Jadi kalau memang itu akan kita laksanakan, ya kita nggak dapat Bupati. Bagaimana tanggapan Pak Bupati? Ya. Jadi seperti itu. Sekian Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dengan yang lain-lain itu seperti itu saya sampaikan. Memang saya ini kan masuk di akhir, belum bisa berbuat banyak. Nah, namun demikian, ketika ada acara-acara, Pak Ketua tahu lah, apa anda bisa baca-baca seruangan, seneng, anda nggak bisa lah bantu. Akhirnya kami tetap dia model-model itu tuh. Nah, kalau memang anda silahkan anda. Jadi bukannya tidak bisa sama sekali, tidak. Anda nggak bisa. Nah, itu saya bilang tadi kan, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki, insya Allah saya siap. Kalau mau bahas buku putih katanya dari itu. Nah, cuman ada yang lebih penting lagi, kita sikapi hal-hal yang sekarang sudah terjadi di di tataran di masyarakat itu supaya mereka merasakan. Iya benar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Baiklah Pak Bupati, izin tadi dibuka oleh Pak Ketua. Ini izin dari kami karena nampaknya sudah timbul belakang kan. Orang ada itu mau kena kan. Itu hendaknya diselesaikan secara adat dan beramah tamah. Nah, itu. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas sambutan ini. Mudah-mudahan kami lembaga adat di depan bisa sedikit demi sedikit, step by step kan, untuk mengambil berkahnya. Secara ini mari kita sama-sama tutup dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Dr. Suwadi. Amin ya Allah.
Amin ya. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين بنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang doa mudah-mudahan sama-sama kita sehat, walaupun dapat menjalankan segala materi dan mudah-mudahannya, dan mari kita tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur tiada, mudah-mudahan sama-sama kita dapat memahami. Mudah-mudahan kita sebenarnya semua diberikan umur panjang, di lain waktu, lain kesempatan kita semua. Topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بدرتين من حز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرتين من حز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشرقت في أفق الأولى فما يا بدرتين من حز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرتين من حز كل